Oh ya, diucapkan aja terima kasih atas dukungannya selama ini ya. Karena Pak Anto ini merupakan Ketua APIKI Pusat di Jakarta dan beliau adalah salah satu narasumber yang sering diminta oleh berbagai kementerian untuk mengisi biasanya tentang ekspor atau pengembangan usaha UKM. Oke, nanti ditanggapin ya Mbak Nana. Oke. Halo Sobat Sehat Dewiti, semoga keberkahan dan kesehatan selalu dilimpahkan pada kita semua. Jumpa lagi di Teras Dewiti. Setelah kemarin kita jalan-jalan ke tempat Bu Erwin, salah satu customer setia kami, dan silaturahmi ya, karena silaturahmi akan menambah kita rezeki. Oke, pagi ini saya minum Rosella karena tenggorokan saya agak sedikit, mungkin suara saya nanti mohon maaf kalau agak serak-serak basah ya. Oke, pagi ini kita akan menyampaikan sedikit tentang legalitas usaha tentang Dewi Makmur. Karena kemarin kita banyak komentar nih ya, baik dari medsos maupun dari channel YouTube kami yang menanyakan tentang apakah perusahaan kami ini legal, kemudian apakah produk kami ini juga legal. Karena beda ya antara perusahaan legal dan produk legal itu izinnya beda. Nah, nanti di sini akan kita sampaikan sedikit tentang perusahaan kami. CV Dewi Makmur ini berdiri sudah tahun 2010. Ya, itu pada awal kami membentuk CV. Sebelumnya kami belum berbentuk CV. Nah, pada tahun 2010 kita sudah berbentuk CV. Jadi secara badan usaha kita sudah legal. Kemudian untuk izin produksinya di tahun 2020 kemarin kami sudah mendapatkan izin usaha kecil obat tradisional. Nanti seperti ini piagamnya, itu dari Dinkes Provinsi DIY. Izin usaha obat kecil tradisional ini adalah khusus untuk pelaku usaha UMKM yang akan memproduksi obat-obat tradisional. Nah, karena fokus kami pada herbal, maka kami dimasukkan dalam obat tradisional. Tapi sediaan atau bentuk dari produk kami adalah bentuk serbuk atau celup. Seperti itu. Jadi memang ada izin yang berbeda antara perusahaan biasa atau perusahaan makanan dan perusahaan obat tradisional. Nah, ini kami sudah ada izinnya. Nah, setelah izin UKOT, untuk lanjutan atau izin berikutnya adalah kami harus memenuhi syarat CPOTP. CPOTP ini adalah cara produksi obat tradisional yang baik. Kalau untuk pangan olahan, itu adalah CPPOP, yaitu cara produksi pangan olahan yang baik. Itu agak beda, karena persyaratannya beda. Karena produk-produk kami saat ini bentuknya herbal, jadi kami dimasukkan dalam CPOTP. Pada saat ini kami mengikuti adalah CPOTP tahap 1, itu berkaitan dengan infrastruktur dan fasilitas bangunan yang ada. Nah, doakan ya Dewitis, nanti ke depannya kita bisa mengikuti tahap kedua dan tahap ketiga, sehingga kami berkembang dan bisa menyediakan produk-produk yang berbeda. Jadi bisa kita memproduksi produk kapsul, kemudian juga produksi ekstrak dan sebagainya. Sebentar, mohon maaf minum dulu ini. Suaranya sudah agak habis. Oke, setelah CPOTP, kemudian kita bertahap lagi kepada izin edar atau izin produksi. Nah, izin produksi ini pada saat ini kami sedang dalam proses izin pengajuan izin edar produksi. Karena tadi ya, kemarin pada saat sebelum kita mengikuti aturan sebelumnya, itu kami bisa mendapatkan izin PIRT atau dari Dinkes Kabupaten setempat. Tapi karena saat ini produk-produk kami banyak ke herbal dan ada efek farmakologinya, maka kami sekarang dimasukkan ke dalam obat tradisional. Sehingga pada tahap berikutnya kami harus meningkatkan izin ke BPOM. Setelah dari izin produksi, kemudian kita juga mengembangkan ke izin halal ya, karena itu penting sekali. Nah, seperti ini sertifikat halal kami. Ini sudah masuk dalam berbagai macam produk kami masukkan dan itu lolos. Alhamdulillah. Nah, karena apa? Izin halal ini pentingnya bagi kami produksi pangan ya umumnya, karena pada saat ini halal tidak hanya untuk produk pangan, tapi juga untuk produk fashion, kemudian produk craft, itu ada juga beberapa yang membutuhkan halal. Karena berkaitan dengan pakaian atau yang dipakai yang menyentuh kulit seperti itu. Izin halal kami ini sudah kami proses, berlakunya selama 2 tahun, tapi untuk kedepannya mungkin ada aturan baru yang bisa berlaku 4 tahun. Nah, ini kami sedang mengurus juga proses izin halal. Setelah halal, kita juga secara pribadi saya mengembangkan atau memacu diri saya untuk lebih berkembang dan memahami tentang herbal maupun tentang bagaimana cara pengolahan pangan yang baik. Jadi pada tahun 2017 saya mengikuti uji kompetensi herbalis dari BNSP, waktu itu bersama-sama dengan LKP Janaha. Seperti ini sertifikatnya, herbalis untuk tahap 1 ya. Kemudian ada juga saya mengikuti uji kompetensi untuk food handler. Food handler ini adalah kompetensi peserta atau usaha makanan
yang bisa mengelola atau memproduksi pangan yang baik. Jadi memproduksi pangan yang betul, benar, dan higienis seperti ini. Setelah food handler, saya meningkatkan juga kompetensi saya sendiri sebagai pribadi, yaitu GMP. Itu sangat bermanfaat bagi saya sendiri maupun dari perusahaan saya. Karena dengan adanya kompetensi GMP seperti ini, itu saya bisa memberikan atau melatih karyawan-karyawan saya untuk mengolah pangan yang baik. Nah, di situ akan menjadi salah satu nilai plus bagi perusahaan kami. Dan pada tahun ini atau pada bulan ini, alhamdulillah saya mendapatkan fasilitas dari kementerian untuk mengikuti sertifikasi HACCP ya. Semoga lolos ya. Ini kemarin sudah diaudit, ini tinggal perbaikan. Semoga semakin lolos dan akan menambah kepercayaan pada customer kita. Oke, Dewi semua, hari ini kita sudah cukup panjang menceritakan tentang perusahaan kami, Dewi Makmur, kemudian legalitas juga, dan juga kompetensi saya sebagai salah satu pimpinan dari perusahaan ini, sehingga menjadi contoh bagi karyawan-karyawan kami untuk mengolah produk yang baik dan berkualitas, serta tentu halal. Oke, jangan lupa tetap subscribe, komen, like, share di channel YouTube kami, sehingga kami dapat berkembang dan semakin memicu kami untuk memajukan perusahaan kami. Buka dan sehat bersama Dewi T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.